Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas. Di mana saja keluarga Fas sedang menikmati suasana malam hari ini. Di malam yang terasa sejuk dan syahdu dan juga dingin juga ya. Malam hari ini nggak kerasa kita sudah di hari ke-28 di bulan Juni di tahun 2024. Senang sekali malam hari ini kembali bisa hadir ke ruang dengar keluarga Fas, program yang akan mengedukasi kita, program Radio Talk yang akan menambah wawasan kita, di mana kajian ekonomi. Malam hari ini merupakan sebuah program kolaborasi dari PCNU Kabupaten Magelang bersama Fas FM. Di mana malam hari ini kita akan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Yang pasti keluarga Fas untuk malam hari ini seperti biasa, narasumber kita akan selalu hadir menemani keluarga Fas dan juga akan mengedukasi keluarga Fas tentang dunia ekonomi. Dan malam ini pasti Gilang tidak akan merasa sendiri karena banyak sekali yang akan saya dapatkan juga. Ya langsung aja keluarga Fas, kita sapa kehadirannya malam hari ini di studio Radio Fas FM. Assalamualaikum Kang Alif Doni. Salam warahmatullah Mas Gilang dan seluruh pendengar Fas FM. Gimana nih Kang Alif hari ini? Lancar semua kegiatannya? Ya, alhamdulillah seharian ini banyak aktivitas dan tentu yang paling kita persiapkan karena besok BUMNU kita ikut terlibat aktif di dalam menerima tamu-tamu konferensi PCNU Kabupaten Magelang. Masya Allah, sudah langsung dengan kegiatan yang istimewa banget ya. Iya. Dan Magelang, Kabupaten Magelang ini PCNU jadi tuan rumah ini. Ini hajatan PCNU Kabupaten Magelang di dalam rangka intinya melanjutkan kepemimpinan yang akan berakhir pada bulan ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi. Insya Allah pasti untuk kemajuan bersama dan juga untuk kemaslahatan umat ya. Iya betul. Ya dan keluarga Fas malam hari ini temanya sangat menarik sekali ya Kang Alif ya. Di mana keluarga Fas Kang Alif Doni merupakan Dirut BUMNU PCNU Kabupaten Magelang, dan malam hari ini juga temanya sangat menarik sekali karena kita akan mengulas tentang belajar manajemen usaha. Ya, mungkin sebagai pertanyaan dasar dulu sih ini Kang Alif, saya pengen tahu sih biar keluarga Fas juga bisa diedukasi, apa sih yang dimaksud dengan usaha itu sebenarnya? Ya, oke. Terima kasih Mas Gilang. Sebelum mengawali sesi siaran talkshow pada malam hari ini, tentu yang pertama saya mengucapkan selamat dan sukses untuk rencana konferensi PCNU Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan besok di kantor PCNU. Kebetulan kami BUMNU ini membuka stand ya, terdiri dari stand BNU Syariah, stand PT Baraka Nugo Internasional, stand Numat, stand dari klinik Pratama NU, juga ada di situ HIPSI, juga ada stand dari Baknu dan juga kerjasama Layisnu. Ya ini silakan besok bagi yang datang di acara konferensi bisa hadir di tempat itu untuk menyaksikan apa yang saat ini sudah kita capai bersama kepengurusan PCNU Kabupaten Magelang tahun 2019 sampai 2024. Itu. Ya cukup apa ini berarti periode pertama dengan kegiatan event ini ya? Iya betul. Ya. Nanti isinya apa aja Kang Alif? Selain ada stand, ya apa tetap seperti biasa ada pameran-pameran tentang ekonomi di sana? Ya, jadi konferensi itu untuk pemilihan ketua PCNU beserta seluruh pengurus dan jajarannya kan itu ya. Jadi yang masa hikmatnya sudah
berakhir pada bulan ini sehingga dilakukan istilahnya ya, kalau di Indonesia ya pemilu kan gitu ya. Ya. Dengan undangan besok itu insya Allah 1.000 lebih undangan yang hadir sehingga cukup meriah kan itu, sehingga mudah-mudahan kehadiran para delegasi yang besok ikut menentukan kepemimpinan PCNU bisa membawa satu hasil yang terbaik. Amin. Gitu. Ya, kita harapkan untuk kemajuan bersama yang pasti akan ada yang terbaik dan terbaik lagi. Iya, betul. Ya, kembali ke tadi. Iya. Jadi usaha kan itu ya. Iya, benar sekali ya. Sekarang kan yang namanya usaha selain untuk LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Pasti juga ya di Kabupaten Magelang banyak bidang usaha yang dipayungi oleh PCNU. Mungkin kalau sebagian besar masyarakat belum paham tentang LPNU dan juga lini bidangnya, mungkin Kang Alif bisa lebih memperkenalkan lagi nih Kang Alif. Ya. Jadi Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama ini satu divisi di PCNU yang bertugas untuk merumuskan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh lembaga di bawah PCNU kan itu ya. Jadi kalau LPNU itu tidak boleh berbisnis kan itu ya. Ya, cuman bisa membuat semacam konsep rumusan kan itu ya. Di situ tugas dari lembaga ini kan itu. Selanjutnya yang boleh berbisnis itu adalah badan usaha. Badan usaha itu di bawah istilahnya divisi khusus. Nah, itu didirikanlah yang namanya BUMNU tadi, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Ya, yang sekarang alhamdulillah kita cukup apresiasi dan bersyukur bahwa beberapa bidang di kepemimpinan tahun 2019-2024 ini alhamdulillah sudah mampu menelurkan, ada Bank NU, ada Nugo Internasional, ada Nomad, ada Klinik, ada Bagnu. Nah, ini sesuatu hal yang harus terus kita dukung dan harus kita kembangkan kan itu. Benar. Betul, seperti itu. Ya kalau dibilang ya berarti hampir semua lini udah ada semua ini ya Kang Alif ya. Ya, masih banyak sebenarnya yang harus dieksplor. Benar banget, benar. Dan juga banyak juga peluang ini ya, peluang untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Magelang khususnya ya, yang bisa didampingi oleh BUMNU sendiri ya. Iya, betul. Oke, ya mungkin secara umum kebanyakan orang kan tahu yang namanya usaha itu dagang. Ya. Kang Alif kasih tahu sedikit sih apa konotasi tentang usaha itu seperti apa yang akhirnya sampai bisa dicetuskan sama BUMNU ini. Iya. Ya kalau usaha itu kan satu ikhtiar ya gitu ya. Tinggal kita itu mau bidang apa kan itu ya. Kalau kita di bidang dagang, di bidang bisnis, di bidang ekonomi ya memang banyak orang berpikiran ya usaha itu ya usaha itu ya bisnis itu kan itu ya. Kan itu. Cuman pada malam hari ini kita akan berbicara terkait dengan manajemen. Kan itu. Belajar manajemen usaha, belajar manajemen bisnis. Nah, tentu yang kita bahas adalah manajemennya itu. Kan gitu ya. Karena manajemen itu adalah ruh kan itu ya. Jadi orang yang mempunyai manajemen di dalam usahanya dengan orang yang tidak mempunyai manajemen dalam usahanya, ini akan sangat terlihat sekali. Iya sih, gitu. Benar. Realitanya memang bisa kita pahami lah kalau kita melihat sendiri. Ya kan itu. Makanya kan manajemen ini adalah seni, ya kan itu ya. Jadi kalau kita waktu kecil dulu sering diajari menggambar, kan gitu ya. Sebenarnya kalau kita menggambar gunung dan pemandangan itu apa harus patokannya gunung dulu? Ya, terus itu. Ada mataharinya, terus ada jalannya, terus ada sawah-sawahnya kanan kiri, atau bisa dimulai dari mana? Kan gitu ya. Jadi seni itu sebenarnya
sangat sangat dinamis. Kita mau memulai dari mana saja, yang penting start itu adalah start terbaik dari potensi yang ada. Nah, ini namanya kan seni kan itu ya. Jadi kita mau menggambar orang itu mau arahnya dari kepala dulu, dari tangan dulu, dari kaki dulu. Tapi kalau dia memiliki konsep yang baik, nanti jadinya sama. Kan gitu. Maka penting di dalam bisnis itu kita belajar tentang manajemen, karena dari belajar manajemen itu kita memiliki satu arah yang jelas kan itu ya. Iya. Jadi nanti saya mau menggambar seperti ini, entah menggambar gedung, entah menggambar pemandangan dan sebagainya, itu di otak itu sudah ada visinya kan itu ya, sudah ada arahnya. Nah, manajemen berbicara tentang bagaimana proses membangun arah dan tujuan itu. Nah, kan gitu. Jadi manajemen ini adalah seni. Ya, maka saat seseorang itu memiliki seni di dalam mengelola usahanya, maka dipastikan dia memiliki satu arah, satu konsep, satu strategi, satu cara yang sudah terpikirkan dengan baik kan itu. Ya kan itu definisi dari manajemen. Gitu. Mulai paham saya benar-benar. Ya. Mungkin sedikit ini ya, Kang Alif, manajemen kan kita kalau menggali lebih dalam lagi kan banyak nih hal-halnya. Ya. Ini kalau dari unsur-unsurnya itu kalau bisa dijabarkan seperti apa sih, Kang Alif? Jadi manajemen ini dalam satu konsep proses ini dimulai dari yang dinamakan perencanaan. Ya. Okay. Nah, jadi planning ya. Harus saya catat ini. Ya. Dimulai dari perencanaan atau planning. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa saat kita ditanya mau kemana kan itu ya. Yeah. Nah, mau ke Jogja kan itu ya. Jogja itu kan luas kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, terus ditanya lebih detail lagi, Jogjanya mana? Kan itu ya. Malioboro. Oh, Malioboro. Malioboro itu juga masih luas juga. Kan gitu ya. Malioboronya mau kemana? Kan gitu ya. Oh, mau ke Taman Pintar. Kan gitu ya. Jadi bagaimana kita di dalam konsep satu perencanaan itu kita harus memiliki satu tujuan sedetail mungkin kan itu. Iya, karena dengan memiliki satu tujuan yang detail, itu perencanaan yang detail, ini akan meminimalisir kelemahan-kelemahan kita di dalam sebuah perjalanan menuju perencanaan itu dari godaan-godaan kan itu ya. Jadi kalau orang tujuannya nggak jelas, perencanaan nggak kuat, itu begitu katanya mau ke Jogja, ya toh, begitu ketemu Mas Gilang lagi jajan di Muntilan, ayo Pak Doni mampir sini aja, gitu. Karena kita nggak punya satu tujuan, perencanaan yang kuat, kayaknya enak ini mau diajak makan mie ayam, kan itu sehingga kita mudah belok, kan gitu. Ya, jadi manajemen dimulai dari kekuatan perencanaan. Ya, itu. Jadi saat kita punya usaha juga seperti itu, kan itu. Punya usaha, pengen usaha apa? Nah, tentu kita harus berpikir dalam istilahnya dalam skala kompetensi kita, terus potensi yang ada di sekitar kita, itu yang dijadikan sebagai satu tujuan kan itu. Saya pengen usaha kuliner. Lah, kuliner kan banyak sekali. Kan itu ya. Apa kan itu ya? Mau kuliner itu yang serba sambal, soto, bakso, atau serba daging, gitu ya, atau seafood. Nah, itu harus kita menguatkan. Kita itu untuk menguatkan perencanaan itu ya kita harus istilahnya ya memperdalam potensi yang ada di kita itu sendiri, ya kan gitu ya. Di diri kita itu memiliki potensi seperti apa kan itu. Kita nggak suka sambal kok bisnis kulinernya yang sambal kan nggak ketemu kan gitu. Jadi
itu harus disamakan chemistry-nya. Sehingga dalam proses perencanaan itu nanti mencapai satu tujuan itu tidak ada ketersiksaan. Kan itu ya. Nah, kayak misalnya Mas Gilang mau naik Gunung Sindoro misalnya gitu ya. Kalau dipikir-pikir naik gunung itu kan sesuatu hal yang capek. Iya kan itu ya. Sudah jalannya naik, beban ranselnya berat ya toh. Jalannya naik enggak pakai motor lagi kan itu ya. Tapi itu dilakukan kan itu ya. Tetapi karena kita memiliki satu pilihan dengan alasan yang kuat tadi, tidak ada yang mengeluh kan itu ya. Di tengah jalan capek pun tetap berjalan kan itu sampai akhirnya sampai ke puncak juga kan gitu. Tapi kalau kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan untuk sebuah tujuan itu, maka ya kita kesandung dikit aja pasti aduh sakit, balik aja yuk. Nah, kan gitu ya. Nah itu. Jadi di dalam usaha, di dalam manajemen usaha, pertama kali yang harus kita tentukan adalah bagaimana kita menentukan kekuatan sebuah perencanaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam manajemen itu salah satu seninya itu bagaimana mencapai satu tujuan ini dengan cara mendayagunakan segala sumber daya yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya diri kita kan itu. Kan kalau kita itu mau ke Jogja, kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, sementara kita hanya punya sepeda ontel misalnya, untuk mencapai ke sana kan di samping berat, ya toh, capek, jauh, nah, tentu rintangannya kan untuk sampai ke Jogja kan sangat berat kalau kita pakai sepeda ontel kan itu ya. Nah, maka terus bagaimana kita melihat potensi-potensi di sekitar kita agar bisa didaya gunakan. Ini namanya mengorganising. Nah, kan gitu. Saya nggak punya sepeda motor. Nah, saya kenal sama Mas Yusuf misalnya. Mas Yusuf punya sepeda motor kan itu ya. Yuk ke Jogja. Kan itu ya. Dia pasti bertanya, kenapa ke Jogja? Nah, tinggal tujuan saya ini menarik apa enggak buat dia. Nah, kan gitu. Kalau kita memiliki tujuan yang sama-sama menarik, pasti dia akan mau ikut. Nah, kan gitu ya. Benar. Jadi kemampuan di dalam organizing ini penting untuk menyamakan visi. Kan gitu ya. Jadi sama-sama kita itu mau ke Jogja, kan ya. Kalau yang satu ini katakanlah visinya berbeda, kadang mereka diajak juga berpikir juga, kan gitu ya. Tapi oke, kita ke Jogja sama-sama pengen ke satu tujuan, misalnya ke katakanlah ke Taman Pintar tadi kan itu ya. Nah, habis itu nyari-nyari buku kan itu ya. Nah, maka yaudah yuk bareng kan itu ya. Nah, mengorganising ini juga membutuhkan satu seni manajemen juga. Kenapa? Bahwa saat kita mengorganisir potensi-potensi atau orang-orang di sekitar kita, ini harus dipikirkan bagaimana agar orang-orang yang kita organisir ini merasa dia diperlakukan dengan adil. Kan gitu. Karena kalau dia tidak diperlakukan dengan adil, maka dipastikan nanti di tengah jalan dia akan berpikir ulang. Kan gitu ya. Misalnya, ayo ini ke Jogja bareng sama saya tujuan ke sini. Tapi sebenarnya karena dia itu enggak pada ini juga, enggak pada keinginannya bukan kan gitu ya, kan gitu ya. Dia wah ini aku itu cuma dimanfaatin ini. Kan gitu ya. Kan itu ya. Ya jadi terus bagaimana menjadikan orang-orang yang kita organisir itu memiliki satu semangat yang sama? Tentu bahwa ada sebuah harapan yang kita bangun bersama-sama. Nanti kalau ke Jogja kita begini-begini, nanti ternyata punya hasil seperti ini, ya itulah yang akan kita nikmati bersama-sama. Nah, kan itu. Jadi di dalam usaha, pertama tadi perencanaan harus jelas, harus detail,
harus kuat ya toh. Kalau kita mau usaha kuliner ya, misalnya mau jualan bakso ya benar-benar harus tahu banget bakso yang enak itu seperti apa, ramuannya dan sebagainya lah. Saat kita mau mengeksekusi itu menjadi sebuah kegiatan usaha, maka kita mendaya gunakan potensi-potensi orang-orang di sekitar kita. Ya. Ada yang pintar masak, ada yang pintar pramusaji, ada yang pintar marketing, kan itu ya. Ada yang pintar untuk pembukuan, dan sebagainya. Ini kan sos yang harus kita satukan. Makanya orang yang pandai di dalam konteks manajemen itu dia disebut manajer, kan itu ya. Jadi manajer itu kokinya manajemen. Kan gitu ya. Jadi seorang koki manajemen itu namanya manajer. Artinya dia mampu mengelola sumber daya di sekitar tadi untuk disatukan potensinya mencapai tujuan perencanaan tadi. Kan gitu. Jadi koki itu kan ini tujuannya kan menyatukan bawang ini yang rasanya seperti itu, cabai yang rasanya pedas, ya atau gula yang rasanya manis, garam yang asin, itu kalau dimakan satu-satu kan nggak enak semua. Benar. Itu kan bisa sakit perut ya. Tapi begitu ada di tangan koki, itu menjadi satu ramuan masakan yang enak, yang bisa menyehatkan seluruh tubuh. Sama usaha, saat kita belajar manajemen, ya, tadi sudah punya perencanaan yang jelas. Yang kedua, mengorganising orang-orang yang punya potensi berbeda tadi, disatukan dalam satu tubuh usaha, dan disitulah semua potensi itu bisa kita ramu sehingga tujuan yang kita capai ini akan bisa terlaksana sesuai dengan target yang kita rencanakan, sesuai dengan harapan yang kita inginkan kan itu. Jadi pertama perencanaan, yang kedua adalah mengorganisasikan kan itu. Masih ada lagi. Dan yang ketiga ini tadi memanajeri dengan baik dan benar pastinya. Dengan satu kalau dibilang satu yang mengarahkan, semuanya mampu menjalankan. Ya, menarik banget nih keluarga Fas, karena topik kita malam hari ini tentang belajar manajemen usaha, di mana di kajian ekonomi kita akan banyak sekali belajar tentang ekonomi, tentang pengetahuan tentang gimana caranya memanajemi sebuah usaha, dan gimana caranya juga ini salah satunya memanajeri diri sendiri. Pastikan ya, kita akan rehat sejenak keluarga Fas. Selepas ini keluarga Fas juga sambil mencari pertanyaan ataupun ada keluhan yang pengen ditanyakan ke Kang Alif, silakan aja. Kita tunggu keluarga Fas bisa bergabung di WhatsApp-nya Fas FM ataupun SMS di 0815 7870 9640. Jangan kemana-mana. Ya keluarga Fas, masih Anda ikuti ya kajian ekonomi, di mana malam hari ini kajian ekonomi kita akan mengulas tentang belajar manajemen usaha bersama Kang Alif Doni, Dirut Bumnu PCNU Kabupaten Magelang. Tadi cukup menarik ini Kang Alif, kita sudah sedikit mengulas dan mengupas tentang ternyata unsur-unsur yang ada di ini ya, manajemen usaha itu ada sebetulnya 4 ya. Kalau saya tidak salah tahu itu ada 4. Sempurnakan 5. Sempurnakan. Ternyata masih ada 1. Berarti 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Tadi yang di awal kita sudah membahas tentang perencanaan ataupun planning. Terus kedua tentang mengorganisasi atau kita mengorganisir itu. Terus selanjutnya nih. Apa nih aja nih Kang Alif? Jadi yang tadi planning, organizing, yang ketiga ada actuating. Actuating artinya mengaktualisasi tadi, ya kan itu. Apa yang sudah menjadi perencanaan, setelah kita memiliki satu perencanaan yang matang terkait sebuah usaha, kan itu terkait dengan potensi, tantangan, peluang dan sebagainya sudah kita belajar detail. Maka setelah itu kita mencari tim
yang akan mengisi posisi-posisi yang akan mendukung untuk menjadi satu tim kan Satu itu tim ya. itu. Itu namanya organizing kan itu ya. Organizing. Nah, yang ketiga adalah Actuating. actuating, yaitu mengaktualisasi dari apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita organizing dari tim-tim tadi untuk mengisi keahliannya masing-masing kan gitu. Nah, maka di di tahap actuating ini menjadi sesuatu hal yang sangat yang sangat penting karena di dalam satu usaha itu kadang apa yang kita rencanakan itu di dalam pelaksanaannya itu kadang menemukan hal-hal yang bisa jadi masih di luar dari perkiraan kita kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita usaha, kalau kita tadi berbicara tentang usaha kuliner misalnya kan gitu ya. Nah, udah kita nanti usahanya kita buat produk ini kan itu ya. Terus udah kamu bagian masak, kamu bagian pemasaran, kamu bagian pembukuan kan itu ya. Kamu yang bagian gudang dan sebagainya udah dibagi-bagi itu. Nah, di dalam pelaksanaannya itu biasanya ini menjadi satu ujian kan itu ya. Kan itu. Karena kan proses kita mengaktualisasi ini kan artinya sebuah tataran perilaku kan gitu ya. Kadang kita itu kalau teorinya kadang kayaknya sih pada jago-jago. Sering saya temui kan itu ya. Jadi banyak kan orang yang kalau bercerita itu wah kayaknya hebat kan itu ya. Berbicara tentang konsep, berbicara tentang hal-hal yang sifatnya teori kayaknya hebat itu ya. Nah, ujiannya itu nanti sebenarnya pada tahap actuating ini kan itu. Maka kecerdasan perilaku ini menjadi sesuatu hal yang penting kan gitu. Ya. Nah, bagaimana mendidik kita kalau kita sekarang punya anak ya? Bagaimana mendidik anak-anak kita agar mereka itu terbiasa memiliki kecerdasan perilaku kan itu. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena orang yang memiliki kecerdasan perilaku yang baik itu kadang malah dia itu ngomongnya nggak banyak-banyak kan gitu ya. Oke, ya benar. Saya tidak bisa memikir itu. Kadang mereka lebih banyak mikirnya begini kayak gini kan gitu ya. Nah, penting kita menanamkan kecerdasan perilaku kepada anak-anak kita itu bagaimana saat anak itu katakanlah ya mulai bisa menggerakkan tangannya untuk makan, misalnya gitu ya. Maka biarkan ajarkan dia untuk belajar makan sendiri. Nah, kan gitu. Memang saat makan sendiri itu akan berlepotan. Gitu. Akan banyak istilahnya berantakan. Kan gitu ya. Di usaha pun demikian, kan gitu ya. Biasanya usaha itu babak awal itu ya di actuating itu mesti banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan tadi kan. Bahasanya ya berantakan lah kan itu ya. Tapi berantakan itu bagian dari sebuah proses bagaimana dia nanti kalau anak itu masih kecil nanti kalau pertama berantakan terus baru kita kasih tahu makanya begini ya biar nggak berantakan kan itu ya. Kan gitu. Oh, ini dikasih ini, misalnya dikasih nampan yang untuk gitu ya. Wadah yang lebih aman. Kan gitu ya. Atau pakai sendok begini yang pas buat kamu kan itu ya. Kan itu. Oh, kalau makan mie pakai garpu dan sebagainya. Ini kan adalah satu metode-metode di dalam proses actuating itu menyesuaikan dengan ketepatan tantangan. Kan itu ya. Kan itu. Nah, maka kecerdasan perilaku itu harus sering diajarkan kepada anak-anak kita agar nanti ke depan itu ya anak-anak itu kalau bisa katakanlah dia sudah mulai bisa bermain-main, ajarin dia untuk beresin. Kan itu ya. Itu.
saya melihat pendidikan di negara maju itu mereka katakanlah di 3 tahun ke bawah itu yang yang dikuatkan itu bukan intelijensi mereka, kan gitu ya, melainkan karakter, kan gitu. Iya. Bagaimana dia itu saat katakanlah berangkat sekolah, ya, ini tidak merepotkan orang tuanya, misalnya gitu ya, kan itu. Misalnya apa? Ya dia pakai sepatu sendiri diajarin, kan gitu. Terus makan sendiri diajarin, ya, menyiapkan buku-bukunya sendiri diajarin, kan gitu. Terus nanti berangkat sekolah, karena kalau di sini memang sistem transportasi kita memang nggak rapi ya, jadi kalau nggak diantri ya malah berbahaya, kan itu ya. Tapi kalau di negara-negara maju itu anak-anak kecil sudah terbiasa, dia itu naik bis sekolah dan sebagainya, orang tua cuma nganter sampai depan rumah, terus dia sampai ke sekolah, kan itu ya. Nah di sekolah pun tidak ada yang namanya Pak Bon lah kalau namanya di kita itu. Jadi mereka biasa menyiapkan kelasnya sendiri itu ya, kan itu. Kalau kotor nanti dibersihkan bareng-bareng, kan itu sebelum belajar. Itu apa yang perlu ditata. Setelah selesai belajar, mereka nggak langsung pulang. Mereka harus bersihkan dulu sehingga ditata yang rapi dulu. Lah, ini kan di kita itu sangat lemah. Sehingga yang terjadi anak-anak kita generasi kita ya mereka hanya pintar berteori, tetapi secara perilaku masih berantakan. Bagaimana dia itu masih suka merepotkan orang, bagaimana dia masih suka membebani orang, bahkan yang lebih tragis lagi masih suka merugikan pihak orang lain. Nah ini kan banyak ya kita jumpai, kan itu ya. Nah maka actuating ini adalah cerminan kelas orang, kan itu ya. Saat dia itu di dalam sampai pada tahapan actuating ini kok menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang ulet, pribadi yang terus mampu untuk eksis dan sebagainya. Nah ini bagian dari satu kekuatan dia di dalam menjalankan manajemen diri, kan gitu. Karena sebenarnya usaha itu harus dimulai dari membangun manajemen diri dulu, kan itu ya. Jadi ada manajemen diri, ada manajemen usaha, kan itu ya. Kalau organisasi ya manajemen organisasi, kan gitu ya. Jadi kalau keuangan ya manajemen keuangan, kan itu ya. Tapi utama dan awalnya itu harus dimulai dari manajemen diri, kan gitu ya. Nah itu yang terpenting, bagaimana kita mampu menerapkan dalam diri kita itu sebagai pribadi yang di tataran actuating ini kita itu memang menjadi pribadi yang yang bisa dilihat orang sebagai orang yang tekun, orang yang jujur, orang yang tangguh, orang yang ramah, orang yang semangat. Nah, kan itu ya. Itu harus terinstal dalam diri kita. Sehingga tahapan actuating ini menjadi sesuatu yang penting, karena di dalam proses pengorganisasian tadi, kalau di dalam actuatingnya dia bermasalah, ya maka akan berantakan semuanya, kan itu. Jadi sebagai satu hal logis yang bisa kita analogikan, misalnya saya nyuruh gini gitu ya. Tapi saya nggak bisa menjalankan itu dengan keteladanan. Berat. Nah, orang kan cuma bilang begini, lu cuma omong doang kan gitu. Lu cuma omong doang kan itu ya. Tapi saat dia bilang, ayo yang semangat, dia juga semangat juga, kan itu ya. Ayo yang jujur, dia harus jujur juga, kan itu ya. Ayo bekerja sama dengan tulus, ya dia harus tulus juga, kan itu. Nah itu namanya kita harus mampu, sebelum kita
memanajeri orang lain, maka kita harus memanajeri diri kita sendiri, sehingga saat kita mampu memanajeri diri kita sendiri dalam tataran tadi actuating tadi, eksekusi atau perilaku tadi, orang itu menganggap kita memang layak untuk istilahnya diikuti apa yang menjadi kata-katanya, perintahnya dan sebagainya itu. Nah, yang ketiga adalah actuating kan itu. Gitu. Ya, keluarga Fas, kembali saya coba rangkum lagi ya. Ya, kalau unsur-unsur yang ada di dalam manajemen usaha itu paling tidak yang pertama itu ada planning, kedua ada organizing, ketiga actuating, dan yang keempat ini nih, saya penasaran juga ini. Yang keempat apa nih, Kang Alif selanjutnya nih yang keempat? Yang keempat adalah controlling. Kan gitu ya. Jadi apa-apa yang sudah kita rencanakan, terus kita berbagi tugas, terus kita laksanakan. Ini kalau kita tidak kontrol, tidak kita evaluasi, ya ini nanti kita tidak akan tahu ini arahnya sudah benar apa belum. Jangan-jangan saat proses eksekusi ini mereka pikirannya sendiri-sendiri kan gitu. Ini kan jadi kacau kan itu ya. Nah, kita mau menuju ke sana tapi ternyata saat tataran eksekusi ini ternyata yang ini pikir ke sana, yang ini pikir ke sana. Nah, ini kan jadi kacau kan itu ya. Jadi contohnya begini ya. Kita di dalam proses membangun manajemen, membangun organisasi, ini konsolidasi itu, kesamaan visi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena saat kita tidak mampu mengkonsolidasikan satu tim, itu bisa jadi ada onderdil atau bagian-bagian dari manajemen itu yang tidak berjalan semestinya. Kan itu ya. Misalnya yang marketing sudah promosi kencang sana sini giat semangat gitu ya. Itu. Tapi yang bagian pengadaan sembarangan kan itu ya. Tidak bisa menjaga kualitasnya. Kan gitu. Misalnya yang bagian masak ya pokoknya jadi kan itu. Kadang enak, kadang nggak enak sesuai suasana hati. Kan nggak bisa. Nggak boleh. Akhirnya gitu. Kalau dibilang konsumen akan kecewa nantinya. Kan itu ya. Maka fungsinya controlling ini untuk melihat kan itu ya. Apakah semua komponen yang tergabung dalam organisasi ini mereka semua sudah terrangkai dalam satu kesatuan semangat. Dan makanya kan kalau kita berbicara tentang manajemen sudah kita tertibkan, sudah kita bakukan, maka akan muncul yang namanya SOP, SOM, standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen. Kan itu. Standar operasional prosedur itu kaitannya dengan urut-urutan. Kan itu ya. Habis ini ke sini, habis ini ke sini, kan itu ya. Kan itu, kan nggak boleh misalnya ini katakanlah aku pengen beli ini tapi aku langsung ke dapur, kan nggak boleh kan itu ya. Kan gitu ya. Ya tetap harus ke ini ke front office-nya dulu kan itu ya. Yang bagian depan mau pesan apa kan itu, saya pesan ini kan itu, kan nggak boleh langsung ke dapur aku ini kan gitu, nggak bisa ya. Itu namanya standar operasional prosedur kan itu ya. Urut-urutannya harus dipatuhi kan itu ya. Kalau pesan urutannya seperti apa, pengiriman urutannya seperti apa, sehingga itu menjadi sebuah pembakuan. Orang kalau katakanlah pesan sama kita pasti layannya akan sama kan itu. Lah tujuannya untuk apa? Service excellent namanya kan itu. Service excellent. Jadi standar operasional prosedur, standar operasional manajemen ini bertujuan salah satunya untuk mencapai yang dinamakan service excellent itu kan itu. Nah, yang kedua adalah standar operasional manajemen kan itu ya. Ini menjelaskan secara detail bahwa posisi ini punya tanggung jawab apa. Ini harus dijelaskan kan itu ya. Jadi kalau misalnya dia juru masak itu seperti apa sih
yang harus dia lakukan kan itu ya. Oh, misalnya memilih bahan itu caranya seperti ini kan itu ya. Oh, cara memilih bahan itu standarnya seperti ini kan gitu. Oh, terus katakanlah bagaimana dia meramu itu urut-urutannya seperti ini kan gitu. Nah, itu dibagukan sehingga siapapun nanti yang melakukan diganti oleh siapapun itu layanannya akan tetap sama dan sesuai dengan standar. Sesuai kan itu ya. Jangan istilahnya saat ini dimasakin sama Mas Gilang rasanya asin, begitu yang masakin Mas Yusuf rasanya manis. Nah, itu kan jadi pelanggan kan akan bingung. Ini sebenarnya ini seperti apa sih ini kan itu konsepnya gitu ya. Lah, itu pada tataran controlling ya, itu digunakan untuk melihat apakah posisi-posisi dalam organisasi itu bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang ditugaskan dengan baik apa tidak. Sehingga katakanlah misalnya terjadi satu kelambatan dalam satu proses usaha, akan mampu dideteksi penyebabnya di mana. Nah, kan itu ya. Kayak kita ke dokter kan itu ya. Kita ke dokter pusing. Nah, kan itu ya. Terus dilihat pusingnya itu seperti apa kan itu ya. Didiagnosis, diperiksa macam-macam. Tapi kan jelas yang sakit itu kepalanya kan itu. Kalau bilang pusing nggak mungkin perutnya yang diperiksa kan itu ya. Sama di dalam proses controlling itu, wah ini kok yang tersendat ini di bagian produksi misalnya. Maka disitulah yang akan dievaluasi kan itu. Kenapa masalah ini bisa terjadi sehingga fungsi dari manajemen dalam tataran controlling ini akan mampu mendeteksi hal-hal yang menghambat tercapainya satu tujuan usaha karena ada satu organ yang tidak bekerja sesuai dengan yang semestinya kan gitu. Begitu. Ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Apakah ini sudah sempurna harus kita kita terapkan di untuk ke manajemen usaha ya, Kang Ali? Iya, sebenarnya dengan pola itu sebenarnya sudah cukup ya. Ada yang manajemen lebih simpel lagi, biasanya PDC plan, do, check kan itu ya. Apa itu? Planning, perencanaan, do, lakukan, check ya dicek kan itu ya itu. Jadi bisnis apapun, usaha apapun, ini rumusnya sebenarnya kalau lebih sederhana lagi ya itu tadi, rencanakan, lakukan, dicek kan itu ya. Ceknya sekaligus evaluasi kan itu ya, itu PDC itu ya kan itu. Sehingga saat kita melakukan usaha dalam tataran awal itu pasti akan banyak yang akan tidak sesuai dengan apa istilahnya harapan kan gitu ya. Oh kenapa kok nggak laku misalnya gitu kan. Nah ini mesti harus kita evaluasi. Oh karena kemahalan misalnya. Oh kenapa kemahalan kan itu. Oh karena kita nggak efisien kan itu ya. Oh bagaimana biar efisien kan itulah. Nah ini jadi temuan-temuan ini akan menjadikan satu usaha ini akan semakin efektif dan efisien kan gitu. Ya terutama kaitannya pada akhirnya pada service excellent tadi, pelayanan mutu kan itu ya. Kalau kita usaha terus berupaya meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan, meningkatkan mutu, ini ya ibaratnya kita sekolah 1 tahun, sekolah 2 tahun, sekolah 3 tahun, itu pasti harusnya semakin lama semakin pintar. Tapi kalau tidak ada manajemen yang dibangun di situ, maka ya pokoknya kalau jualan itu ya begini, udah pokoknya buka pagi sore tutup. Udah gitu aja kan itu. Itu dari tahun A sampai tahun Z ya cuman gitu-gitu aja. Itu kan banyak sebenarnya yang kita jumpai kan itu. Maka kita bisa melihat studi kasus di sekitar kita misalnya. Oh si A itu
oh si A itu usaha ini. Dari dulu saya kecil sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Iya, saya sering temui juga itu Kang Alif. Terus ada, oh si B. Si B itu, awalnya kelihatannya bagus gini-gini, tapi begitu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, semakin sedikit, semakin bangkrut. Tetap ada. Oh iya, berarti kalau itu polanya seperti ini, karakternya seperti ini. Kalau si B karakternya seperti ini, kan itu. Terus ada lagi, si C. Si C itu dulu kayaknya usahanya ya biasa-biasa aja. Tapi kok semakin tahun semakin bagus, semakin meningkat. Semakin sukses lah kita semakin sukses lah kan itu. Maka di sini kita bisa belajar dengan hal-hal di sekitar kita. Kenapa si A itu stagnan kan itu ya? Ya karena dia pola berpikirnya tidak berkembang, kan gitu. Cara berusahanya tidak mau berkembang. Pokoknya cuma gitu-gitu aja, kan gitu. Nah, tidak mau meningkatkan skill diri, kan itu ya. Lah kalau yang B, kenapa seperti itu? Nah, biasanya ini yang gaya-gayaan. Mengikuti tren ataupun ketika ini sedang booming usaha ini dia mengikuti. Ya jadi kadang di sekitar kita itu kan usaha kan kadang ada yang modal gaya-gayaan itu ya. Kebanyakan. Iya, karena dia punya duit, punya aku kalau usaha kalau kecil-kecilan nggak mau deh, kan itu malu lah kan gitu ya, kan gitu ya. Nah itu kan ada sebetulnya. Padahal yang namanya pengusaha ya, kan itu ya. Artinya tadi kita berbicara tentang manajemen yang mampu mengelola manajemen dengan baik, namanya manajer, kan itu. Manajer yang baik itu, manajer usaha yang baik, itu adalah bagaimana dia dari uang kecil menjadi besar. Itu kunci usaha sebenarnya di situ. Bagaimana seni mengembangkan dari uang kecil menjadi besar. Nah, itu. Kalau punya uang besar jadi kecil, nah itu anak TK bisa itu, nggak perlu sekolah. Anak TK kasih uang 1 juta, tanya bulan depan mesti habisin. Ya mas. Entah buat beli apa, udah mainan apa saja dibeli, kan gitu ya. Nah karena memang dia berpikirnya memang ya cuman gaya-gayaan tadi, hanya kepuasan saja, kan gitu ya. Tidak punya perencanaan yang baik, kan itu ya. Tidak punya organisasi yang baik, tidak punya eksekusi yang baik, tidak punya evaluasi, ya cuman gaya-gayaan aja, kan itu. Nah, ini menjadi penting saat kita memahami manajemen itu, kuncinya bagaimana seorang manajer yang baik itu, yaitu tadi menjadikan uang kecil menjadi besar. Iya. Menjadikan usaha kecil menjadi usaha yang besar. Syukur-syukur usaha itu bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Pasti. Kalau kita berbicara tentang konsep ekonomi syariah, salah satu unsurnya adalah manfaat. Nah, itu maslahah, manfaat kan itu ya. Iya. Gitu. Ya keluarga Fas, nggak kerasa juga ini sudah cukup panjang kebersamaan kita miliki ya untuk di malam hari ini, di mana kajian ekonomi membahas tentang belajar manajemen usaha. Selepas ini kita akan rehat sejenak, kita akan lanjut untuk membahas tentang statement apa sih yang bisa diberikan kepada Anda ketika akan memulai usaha. Jadi tetap terus dengerin kajian ekonomi tentu dari 90.1 Fas FM Magelang. Kajian ekonomi masih menemani keluarga Fas sampai di jam 9 malam ya keluarga Fas. Tidak terasa sekali juga kita sudah banyak membahas dan juga sedikit mengkaji tentang belajar manajemen usaha. Di antaranya tadi sudah dipaparkan oleh Kang Alif, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Mungkin ada yang bisa berikan secara umum tentang besok ini Kang Alif untuk kegiatan dari konferensi PCNU di 29 Juni besok ya Kang Alif ya. Mungkin bisa ada memberikan info event besok Kang Alif? Ya, bahwa event konferensi adalah event untuk memilih ketua PCNU Rois Suriah dan jajarannya untuk mengemban amanah
memimpin Nahdien di Kabupaten Magelang untuk 5 tahun ke depan. Kita bersyukur atas dukungan dari segenap pengurus, dukungan dari segenap warga Nahdien di Kabupaten Magelang. Alhamdulillah saat ini di 5 tahun pertama kepemimpinan dari Gus Izzuddin, ini sudah kita mampu mewujudkan beberapa usaha untuk kemandirian ekonomi jamaah dan jamiah PCNU Kabupaten Magelang. Tentu kita harus ikut mendukung dan berbangga hadirnya Bank NU Syariah, hadirnya PT Baraka Nugo Internasional, hadirnya Numat, hadirnya Baknu, hadirnya Klinik Pratama. Ini semua terbukti insya Allah sangat bermanfaat bagi jamaah dan jamiah Nahdien di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu hal yang sudah kita capai di 5 tahun ini mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan semakin kuat, akan semakin bertumbuh kembang, karena ya mudah-mudahan bagian dari sebuah pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan seperti ini yaitu kajian ekonomi. Maka saat kita memahami bagaimana menjadi seorang manajer-manajer yang hebat, manajer-manajer yang baik memanage diri kita, baik memanage kebersamaan di organisasi, baik memanage kebersamaan di dalam keluarga, baik memanage kebersamaan di dalam lingkup usaha, maka saat kita memang menjadi seorang manajer yang baik, tentu di bidang apapun yang kita hadir di situ akan membawa kebaikan, kemajuan, dan kemaslahatan. Amin. Sebaiknya kalau kita menjadi pribadi yang tidak mampu menjadi seorang manajer yang baik buat diri kita, maka kehadiran kita dimanapun biasanya akan membawa masalah buat tempat yang kita hadiri, tempat yang kita hadiri itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui closing statement di kesempatan ini, saya mengajak mari bersama-sama terus belajar menjadi pribadi yang mampu memanage diri kita sebaik-baiknya, menjadi insan rahmatan lil alamin, menjadi insan yang produktif, menjadi insan yang mandiri, menjadi insan yang bermanfaat buat sesama, sehingga setiap kehadiran kita selalu membawa kemajuan di tempat yang kita hadiri itu. Maka semakin banyak warga Nahdien, semakin banyak pengurus yang memiliki mental-mental seperti itu, maka cita-cita besar Nahdien di Kabupaten Magelang khususnya, insya Allah bukan perkara yang sulit untuk kita bisa wujudkan. Saya kira itu Mas Dimas, mudah-mudahan di konferensi besok akan terbentuk satu struktur kepengurusan yang memang dihuni oleh pribadi-pribadi yang memiliki kapasitas kemampuan memanage dirinya sendiri menjadi pribadi-pribadi yang hebat, bermanfaat, dan rahmatan lil alamin. Amin. Dan semakin berkembang juga untuk perekonomian Kabupaten Magelang khususnya, yang tentu saja didampingi oleh Bumnu dan juga PCNU Kabupaten Magelang. Ya keluarga FAS, demikian kajian ekonomi untuk malam hari ini yang kita mengupas tentang belajar manajemen usaha, di mana jangan lupa besok kita akan ada event di Kabupaten Magelang khususnya konferensi PCNU untuk hari esok di 29 Juni 2024. Insya Allah keluarga FAS, kajian ekonomi akan kembali hadir untuk esok, di mana kajian di esok hari tepatnya di malam Sabtu mendatang, dan di mana kajian ekonomi didukung oleh BNU Syariah, Nugo Internasional, Numat, Klinik Kesehatan NU, dan juga Baknu. Dan pastikan keluarga FAS juga bisa mengikuti
siaran dari Kajian Ekonomi melalui live YouTube dari PCNU Kabupaten Magelang, dan juga bisa Anda lihat di podcast Fas FM melalui YouTube kami. Akhirnya terima kasih buat kebersamaan keluarga Fas. Yang pasti besok di malam Sabtu depan kita akan berjumpa kembali ya Kang Alif. Insyaallah. Terima kasih buat kebersamaannya Kang Alif dan keluarga Fas. Ya, moto kami sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.